Ini teman-teman sekalian, fenomena yang kita harus fahami di awal pembukaan materi kita. Kalau sebenarnya kita ini punya Tuhan Allah, kita punya tujuan dalam hidup ini, bukan begitu saja. Teman-teman sekalian, ayat Al-Quran saya akan buka dengan ini dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 27. Allah berfirman, dan ini dikekal ditelawakan oleh orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi. Kata ulama, menciptakan artinya dari tidak ada menjadi ada. Ini langit dan bumi tidak ada sebelumnya. Kita semua tidak ada ini. Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kami, kata Allah, tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fenomena semua ada di antara dan juga makhluk ada di dalamnya. Tanpa hikmah. Hikmah artinya bijaksana. Tanpa ada keputusan tidak mungkin. Kami adakan kalian tiba-tiba begitu saja tanpa ada tujuan. Lalu Allah mengatakan yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Mereka kira ini terjadi begitu saja gitu. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk ke neraka nanti. Karena tidak mau pelajari ini, mereka jadi masuk ke neraka nanti. Dan rugi, pada saat sudah masuk neraka baru nyesel, gitu kan. Saudaraku seiman, untuk lebih dalam membahas masalah ini, kita akan coba mentadaburi beberapa ayat Al-Quran. Saya setelah coba menyusun sebuah tulisan dengan judul ceramah kita Allah adalah awal dan akhir tujuan ini, saya coba berpikir kira-kira apa yang harus saya jadikan sebagai argumentasi untuk menjelaskan kepada muslimin seperti apa memunculkan keyakinan bahwasanya Allah itu ada. Maka setelah lama saya berputar-putar memikirkan masalah itu, kembali kepada sebuah jawaban sederhana, subhanallah, bahwasanya tidak ada yang bisa menjelaskan seperti Al-Quran. Al-Quran menjelaskan secara rinci siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Saya setiap kali membuka Mu'jam Al-Fadhil Quran, ada kamus untuk mencari ayat-ayat Al-Quran, menemukan lafaz Allah saja itu sudah banyak sekali, ratusan ayat, bahkan kita bisa katakan ribuan ayat dalam Al-Quran. Dari 6.000 ayat sekian, mayoritasnya menyebutkan nama Allah yang Allah perkenalkan dirinya. Di antaranya teman-teman surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 73. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahada wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Makna dengan benar, benar hanya Dia yang menciptakan. Makna lainnya adalah benar-benar ini dengan tujuan dan maksud yang jelas, dan dengan hitungan yang tepat. Kapan malam datang, berapa kadarnya. Kapan siang datang, berapa kadarnya. Berapa populasi manusia. Sampai kata Nabi SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir yang Allah sudah takdirkan keluar, baru terjadi kiamat. Akan ada populasi itu, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu tertata dengan benar. Ini bukan begitu saja. Lalu Allah mengatakan, dan benarlah perkataannya Allah itu di saat Dia mengatakan jadi, maka jadilah benda itu. Apa saja yang Allah mau, kun fayakun. Dan di tangannya lah segala kekuasaan. Di waktu sangkakala ditiup menjelang hari kiamat, Dia mengetahui yang gaib, semua yang tidak tampak oleh panca indera manusia disilakan dengan gaib, dan yang nampak atau jelas. Dan Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah di sini menjelaskan Dia menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ayat yang kedua, surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah satu-satunya Allah yang telah menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi untuk kalian, hai manusia.
Semua yang kau bisa rasakan, kau bisa nikmati, atau kau menghindar darinya di muka bumi ini, dialah yang menciptakan. Api misalnya panas, orang menghindar, atau orang bisa menggunakannya pada hal yang bermanfaat bagi dia, misalnya memasak atau menghangatkan badan. Allah mengatakan dialah satu-satunya Tuhan yang menjadikan segala sesuatu di bumi ini untuk kalian, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 lapis langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatunya. Langit di atas kepala kita ini penciptanya Allah, bukan begitu saja ada, pasti ada sesuatu. Dan kata ulama, setiap kali manusia ingin melihat dirinya bahwasanya dia sangat kecil, lihatlah ke penciptaan langit ini. Duduk sejenak di lapang atau berbaring di lapangan yang luas, lihat ke langit, lalu tafakkur, dari mana langit ini? Bagaimana bisa terjadi fenomena-fenomenanya? Pergantian dari pagi tidak terlalu panas, kemudian mulai menjelang siang terik matahari, menjelang sore mulai agak gelap atau redup matahari, malam mulai gelap, terus berubah lagi. Apakah teman-teman sekalian, lampu di sini tiba-tiba bisa menyala tanpa ada yang menyalakannya? Bagaimana bisa matahari terbit tanpa ada yang mengatur itu? Bagaimana bisa juga padam lampu-lampu ini, misalnya besok pagi pada saat terang lampu masjid tidak dipakai lagi? Bagaimana bisa padam tanpa ada yang memadamkannya? Kita tidak bicara kalau mati lampu, kita bicara sesuatu yang normal, idealnya seperti itu. Masa tiba-tiba begitu saja awan datang menurunkan hujan begitu saja tanpa ada yang menurunkannya, tanpa ada yang mengatur kadar airnya? Kenapa dia berhenti? Siapa yang mengatur semua itu? Kenapa dia datang di musim tertentu? Kenapa tidak setiap saat? Kenapa kita manusia tidak bisa menurunkan hujan? Kenapa? Ini sering saya bahasakan teman-teman di pengajian. Orang-orang yang tidak mengaku Tuhan sebagai Allah, contoh orang ateis yang paling dekat. Mereka mengatakan ini semua terjadi begitu saja, tiba-tiba. Kalau kita kembali kepada diri mereka, kita tanya, kira-kira siapa menurut kalian penduduk bumi yang paling canggih? Bahasa mereka manusia. Manusia tentu, kita. Mana lebih baik anda atau rusa? Atau anda atau hewan? Dia akan mengatakan kami. Mana lebih baik anda atau pohon? Kami. Mana lebih baik anda atau batu? Kami. Api, air, kami. Kenapa? Karena kami bisa buat pesawat, kami bisa buat ini dan itu. Maka jawabannya, kalau manusia dianggap ya penduduk bumi yang paling canggih, kita semua manusia. Pertanyaan teman-teman sekalian, coba apa kemampuan kita kalau mau dihitung dengan ciptaan Allah di diri kita saja? Contoh misal, rambut antum, rambut anda pada saat dicabut, bisa tempelin kembali rambut itu? Ada yang di sini bisa menempelkan bulu di badannya yang sudah tercabut? Dia biar luar biasa berusaha, tidak akan pernah bisa. Dari mana bulu itu? Kenapa saya tidak mampu nancapnya kembali? Ada di sini teman-teman yang bisa menahan rasa laparnya. Kalaupun dia tahan, dia akan terus lapar. Kalau dia tahan terus, dia bisa mati karena kelaparan. Berapa berita sering kita dengar orang mati kelaparan, gitu kan? Orang mati kelaparan. Sekarang kalau kau memang mampu, coba tahan laparmu itu. Kalau kau tidak bisa, berarti ada sesuatu yang sedang mengatur kamu. Ada yang sedang mengatur sistem itu, yang menciptakan kamu, yang buat kamu lapar, yang mengharuskan kamu harus makan supaya kamu bisa hilang laparnya. Dan makan pun harus pada benda-benda yang memang ada keinginan kita. Siapa yang mengatur perasaan ingin itu? Kenapa kita pada saat lapar tidak makan batu? Kenapa kita nggak makan tanah? Misal, kenapa harus makannya buah, makannya sayur, makannya makanan yang ada jiwa kita? Apakah itu tidak ada yang mengaturnya? Kita sendiri tidak bisa mengontrol itu. Ngantuk, siapa bisa menahan bantuknya? Kalau dia tahan 1-2 hari, 5-6 hari, lama-lama dia tertidur di pinggir jalan. Siapa yang mengatur ngantuk itu? Apa ngantuk itu? Terlalu banyak pertanyaan dalam diri kita, kita sendiri nggak bisa jawab. Ada yang bisa menahan bersinnya di sini? Hah? Ada orang gua yang bisa tahan bersin? Coba mana? Hah? Apa itu bersin? Kenapa antum manusia menganggap teknologi canggih bisa dibuat? Kenapa nggak bisa tahan bersinnya? Hah? Bersin saja, tidak ada yang bisa tahan bersinnya. Apa itu? Fenomena dari mana ini? Kok bisa? Manusia cuma adakan penelitian, oh ternyata bersin itu kalau sudah berkumpul kotoran di awal otak kita akan dikeluarkan dengan sistem tubuh sendiri. Siapa yang ciptakan sistem itu? Hah? Sekarang teman-teman sekalian, mohon maaf saya bahasakan ini. Kalau kita buang air besar, buang air kecil, siapa yang mengatur itu supaya mau ingin keluar kencing itu, mau mengeluarkan buang air besar itu?
Dan siapa yang memilah makanan kita, yang ini jadi kekuatan, nutrisi tubuh, yang ini jadi kotoran. Kira-kira teman-teman, kalau dalam satu piring nasi itu dan daging, kita tahu yang mana jadi kotoran, mau kita makan? Hah? Mana jawabannya ini? Masih hidup gak ini? Hah? Coba berpikir teman-teman. Memang malam ini materi kita harus mengajak untuk berpikir. Karena nanti kalau antum sampai pada titik yang saya inginkan, dengan izin Allah SWT tentunya, maka nanti sholat akan lebih khusyuk. Kita jadi tahu, oh ini sholat ada yang sedang saya hadapin. Hasan radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW itu kalau masuk masjid, mukanya memerah kayak orang ketakutan. Ditanya sama orang sekitarnya, kenapa anda wahai Hasan? Dia bilang, apa kalian tidak tahu saya akan masuk ke rumahnya siapa? Ini kalimat tidak semua orang fahami. Tapi orang kalau sudah kenal Tuhannya, sudah sampai di benak pikiran antum dan hati antum ini, oh ternyata memang ada Tuhan Allah. Dengan renungan yang benar, kita akan tahu, oh sholat itu punya makna. Ada sesuatu gerakan ini. Kenapa saya harus ruku? Kenapa saya harus i'tidal? Kenapa harus sujud? Letakkan kepala saya di tanah. Kenapa? Kenapa saya bilang subhana rabbil azim pada saat sujud? Maha suci Tuhanku yang maha agung. Siapa Tuhan itu? Kenapa saya bilang pada saat sujud subhana rabbil a'la? Maha suci, maha tinggi Tuhanku. Ya, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Kenapa saya ucapkan itu? Siapa yang ajarin ini? Kenapa harus diucapkan seperti ini? Renungi semuanya. Maka kita akan sampai ke poin itu nanti teman-teman sekalian. Allah mengatakan dalam kembali Al-Baqarah 29 tadi, dialah satu-satunya Tuhan yang telah menjadikan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Maksudnya untuk kalian berpikir, kalian punya Tuhan. Dan dia berkehendak menciptakan langit. Dia mendirikan langit-langit ini. Dan dia menciptakannya 7 lapis langit. Dia maha mengetahui segala sesuatunya. Kita sekarang tidak tahu di tembok masjid ini berapa ekor semut yang ada. Kita bahkan tidak tahu air yang kita minum tadi yang mana jadi bagian tubuh kita yang mana akan dikeluarkan jalan air seni. Tapi Allah pencipta mengetahui semuanya. Itulah sifat kausalitasnya sang pencipta Allah. Ayat yang ketiga, Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh kita berfikir. Berfikir wahai saudaraku. Berfikir. Jadi jangan cuma sekedar tahu makan, cari tahu kenapa makanan itu ada, siapa yang buat, kenapa ada anggur dengan begitu penataan di tangkainya, kenapa jeruk warnanya oranye, siapa yang buat itu, kenapa rasanya begitu, kenapa pisang warnanya kuning, siapa yang buat kulitnya lembut begitu, isinya begitu enak, lembut, dan kenapa tidak pernah habis, begitu saja kah? Oh ada petani Ustaz, berapa banyak petani? Hasil penelitian teman-teman, di hutan itu lebih banyak buah-buahan daripada yang manusia tanam. Lebih banyak, tidak ada yang urus. Hewan-hewan yang dirawat oleh manusia, diternak, itu lebih sedikit jauh dibandingkan di hutan. Pernah lihat cuplikan enggak? Yang sering ada orang-orang ambil untuk penelitian ilmiah, kamera dari atas, hewan-hewan, kuda liar di hutan, ribuan ekor lari, enggak ada yang urus. Hidup begitu saja di alamnya. Dari mana semua itu? Mungkin kita cuma ternak berapa ekor kuda, berapa ekor sapi, berapa ekor kambing. Allah berfirman, Al-Baqarah 164, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Saya ulangi ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama' wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah bilang, sesungguhnya dalam penciptaan langit, duduk renungi langit itu, lihat pergantian fenomena-fenomenanya, dan bumi, semua yang ada di muka bumi ini, silih bergantinya malam dan siang. Tadi saya sudah kasih contoh-contoh. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, hujan. Lalu dengan air itu dia Allah hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya. Di sini kita lihat kalau ada tanah yang kering, mungkin teman-teman bisa pernah melihat kalau kemarau tanah banyak pecah-pecah retak-retak,
atau mungkin ada tanah tandus sudah sekian lama tidak kena hujan, sekali aja hujan tumbuh hijau. Dari mana semua itu? Dari mana air itu? Bagaimana bisa tanah itu tiba-tiba menerima dan keluar tumbuh-tumbuhannya? Allah bilang, Dia yang telah menurunkan air dari langit dan Dia hidupkan bumi sesudah mati, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan. Jadi semua serangga sampai gajah yang besar, dengan warnanya, dengan fisiknya, dengan sistem pencernaan, sistem pertahanannya, segala macam, itu adalah Allah menciptakan. Dan pengisaran angin juga awan, ada angin yang kencang, ada angin yang halus, ya, lembut. Dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sebentar berkumpul di sini, sebentar pindah ke sana. Sungguh semua itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita salat Isya dulu insyaallah, baru kita lanjutkan nanti setelah itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji dan puja kehadirat Allah, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tadabbur ayat kita, dan kita lanjutkan insyaallah di surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat 190 sampai 91. Ali Imran surah nomor 3 ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, semua yang bisa kita lihat dan tidak kita lihat di langit dan di bumi, dan juga silih bergantinya malam dan siang, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Maka orang berakal, kata para ulama tafsir, satu makna adalah orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan tentang kebesaran pencipta, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Artinya setiap keadaannya berfikir, dari mana ini siapa yang menciptakan, sampai nanti dia sampai pada sebuah titik dia akan mengatakan Allah, dan Tuhan namanya Allah, ya. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya mereka berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kita akan pilih beberapa ayat lagi, sebab ini bahasanya masih ada beberapa kisah yang harus kita sampaikan, yaitu surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 11, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang semuanya, cobalah kalian berjalan di muka bumi, lalu lihatlah dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Tidak akan pernah berubah sunnatullah, peraturan Allah di muka bumi ini. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang patuh akan selamat dan bahagia. Terbukti kita selalu bisa mengenang dan mendapatkan kisah-kisah para nabi-nabi dan orang-orang yang beriman dengan mereka. Kisah Musa AS dengan para sahabatnya, Isa AS dengan para sahabatnya, Muhammad AS dengan para sahabatnya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang sebelum mereka. Dan kita akan temukan orang-orang yang durhaka dan membangkang, akhirnya semua kebinasaan, walaupun tampang mereka tuh gagah. Kalau teman-teman belum tahu, Abu Jahal dengan Abu Lahab itu terkenal sangat tampan. Orangnya tinggi besar, badannya kekar, kulitnya putih. Orang kalau lihat tampan, terkagum-kagum dengan ketampanannya, dengan kekar badannya, gitu kan. Tapi subhanallah meninggal dalam keadaan kafir. Tahu waktu Abu Lahab mati bagaimana? Itu paman Nabi SAW. Dia rupanya
meninggal gara-gara dipukul dengan busur panah oleh istrinya Abbas, iparnya sendiri. Abbas itu adalah adik daripada Abu Lahab. Pada saat dia memarahi seorang budak yang dimiliki oleh wanita ini, Ummu Fadl namanya, maka Ummu Fadl berusaha memisahkan Abu Jahal supaya jangan pukul budaknya, tapi ternyata Abu Lahab tidak mau tahu. Maka akhirnya diambillah busur panah, dipukul ke kepalanya hingga luka, dan dia sakit 3 hari gara-gara itu di Mekah. Kemudian dia meninggal dunia. Apa yang terjadi waktu meninggal dunia, teman-teman sekalian? Badannya membengkak, mengeluarkan bau yang sangat busuk, kulitnya semua rusak, sampai anak-anaknya aja nggak ada yang mau ngurus jenazahnya. Kalau antum kembali ke buku-buku sirah, termasuk ada kajian saya di YouTube, ada kajian sirah bagaimana waktu Abu Lahab meninggal dunia setelah selesai perang Badr, maka anak-anaknya sampai melempari batu jenazahnya ayahnya karena mereka tidak mampu mendekat karena baunya dan takut tertular penyakit. Maka dilempari dengan batu, ditumpuk batu yang sangat tinggi sehingga dianggap itu sudah menjadi kuburannya. Begitu juga dengan Abu Jahal pada saat meninggal di perang Badr. Kepalanya sampai dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud dan semua penuh dengan darah. Hilang semua ketampanan, kekayaan mereka, hilang semua. Artinya orang-orang yang mengikuti Allah sudah menjadi sunnatullah, tidak akan berubah, mereka selamat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Di YouTube ada kurang lebih 40 sekian episode kita membahas masalah serial sahabat, dan insya Allah akan terus berlanjut. Kita berharap bisa membahas semua sahabat dan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim untuk mengambil pelajaran, dan juga kisah orang-orang yang telah Allah binasakan banyak sekali. Kisah Abu Jahal, kisah Abu Lahab tadi, ada kisah Utbah, Syaibah, ada kurang lebih 70 jenazah orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka yang dikubur oleh Nabi SAW di dalam sumur di Badr. Habis semua dengan kesombongan mereka dan kaya mereka, tidak ada kisahnya lagi, habis. Maka Allah mengatakan, coba jalan di muka bumi, lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan itu. Selain daripada kita disuruh berfikir penciptaan langit dan bumi, Allah juga menyuruh melihat akibat daripada perbuatan orang-orang tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 99, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah suruh kita berfikir lagi. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhrij minhu habban mutarakiban wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatun wa jannatin min 'anabin waz-zaytuna والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Dan dialah Allah satu-satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit. Air yang turun Allah yang mengatur kadarnya, di mana turunnya, ya. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan yang kalian bisa lihat di muka bumi. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, biji-biji buah-buahan. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun kurma atau kebun-kebun anggur. Ini teman-teman saya sarankan sebentar nonton YouTube cara memanen kurma. Ya, cara tercanggih sekarang itu mereka menggunakan seperti alat yang membawa mereka naik ke atas pohon itu, ya. Kemudian dipotong tangkai-tangkai, mayangnya itu banyak sekali buahnya. Jadi satu tangkai itu berat, kalau manusia angkat pun berat sekali. Maka satu pohon bisa menghasilkan sekian ratus kilo, banyak. Allah jadikan itu tanda-tanda kebesarannya. Lihat tangkai-tangkai itu dan keluar buah-buahnya. Juga lihat kebun-kebun anggur dengan menggumpul di satu tangkai yang memiliki tangkai-tangkai ranting-ranting kecil, dan keluarlah banyak sekali buah-buah anggur itu. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa, maksudnya beda warna, beda rasa. Perhatikanlah kata Allah, semua buah-buahan itu di waktu pohonnya berbuah, dan juga perhatikan pada saat buahnya sudah sampai pada tingkat kematangan, sudah mau matang. Misalnya mangga dari kecil kemudian berwarna hijau, Allah sebutkan tadi berwarna hijau, kemudian mulai menjadi matang, berubah warna merah ataupun warna kuning misalnya. Allah mengatakan sesungguhnya
pada demikian itu proses turun hujan, tumbuhan dari pohon yang kecil sampai menjadi besar, buah-buahnya dari biasa menjadi matang. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau beriman. Dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 2 sampai ayat 4, Allah juga mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha, thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhara asy-syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Jadi penutupan ayat itu selalu ada pesan penting dari Allah. Tadi supaya kita berfikir, supaya kita merenung. Ini Allah menjelaskan lagi supaya yakin. Allah bilang, Allah lah satu-satunya yang telah meninggikan langit di atas kepala kalian tanpa tiang, sebagaimana yang kamu bisa lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya, singgasananya, dan dialah yang telah menundukkan matahari supaya terbit pagi hari mengeluarkan cahayanya, dan bulan kelihatan malam hari, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Ya, saya rasa tidak asing kita belajar ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kalau alam semesta ini tidak tertata seperti sekarang, atau ada yang lebih cepat perputaran dari yang lainnya, maka akan hancurlah semua alam semesta ini. Allah bilang semuanya beredar hingga waktu yang sudah ditentukan, maksudnya hari kiamat. Allah akan hancurkan semua. Allah lah satu-satunya yang telah mengatur urusan seluruh makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu itu. Kau akan mati loh, nanti akan dihisab oleh Allah, ada surga dan neraka. Allah mengajak kita berfikir melihat itu. Itu ayat 2-nya. Ayat 3-nya surah Ar-Ra'd, wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnain yughshi al-laila an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di sini Allah suruh kita berfikir. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang telah membentangkan bumi. Di antara makna membentangkan bumi, makna baddal ard artinya bisa kalian pijaki di atasnya, bisa kalian bercocok tanam, bisa kalian membangun di atasnya, gitu ya. Itu semua adalah makna daripada mad. Dan dia juga telah menjadikan gunung-gunung tercancap kokoh di atas, ya, bumi itu. Dan ada sungai-sungai yang berada di antara-antara atau di antara gunung-gunung tersebut. Dan dia juga telah menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Masih berlanjut ayat 3-nya. Allah berfirman, wa fil ardi qita'un mutajawirat wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha. Saya ulangi, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di bumi itu terdapat bagian-bagian yang berdampingan, ya, laut sama sungai, gunung, ya, dan seterusnya, dan kebun-kebun anggur yang sangat banyak, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dari rasanya. Air yang dituangkan air hujan oleh Allah sama, tapi ini lebih banyak buahnya, ini enggak ada buahnya, atau ini sedikit buahnya. Ini buahnya manis, ini kurang manis. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dari sisi rasanya. Allah sengaja buat itu. Untuk apa? Allah bilang, sesungguhnya pada yang demikian itu dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Bisa saja semuanya sama rasanya, tapi bagi siapa yang menata di satu tangkai, bisa ini lebih manis dari yang lainnya, ini bisa lebih besar daripada yang lainnya, maka Allah menjadikan itu sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan sekian banyak
ayat-ayat Al-Quran, bagaimana saya katakan tadi tentang masalah ini teman-teman sekalian, saya tidak bisa bahas semuanya, tapi semua ini yang tadi kita kutip adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan saya tutup di poin ini, ya, tentu masih ada bahasan kita. Di poin tadabbur ayat ini adalah surah Isra, surah nomor 17 ayat 9 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang tadi kita ambil semua dari Al-Quran. Allah katakan, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima." Sesungguhnya Al-Quran ini yang tadi kalian dengarkan ayat-ayatnya itu benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Artinya jadi kenal Tuhan Allah, jadi tahu apa tujuan hidup, mana yang boleh dan tidak boleh, dan kemana arah kita nanti setelah meninggal. Dan Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka mendapatkan balasan yang besar. Nanti akan kita jelaskan di poin B. Ini tadi bahasanya yang pertama adalah tadabbur ayat. Kita akan jelaskan nanti tentang apa yang Allah janjikan kalau kita sudah beriman. Ada pahala yang besar. Seperti apa balasan pahala yang besar itu? Yang ke-10 atau ayat 10 maksud saya, ayat 9 sama 10, ayat 10 daripada surah Isra. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, tidak beriman pada Allah, tidak beriman adanya surga dan neraka, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Semua ini teman-teman sekalian kita tadabburi bertujuan agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan kita mengikuti tentu tentang masalah hukum-hukum dan peraturannya. Allah menyuruh kita mentadabburi banyak hal, di antaranya juga tentang masalah diri kita sendiri dan fenomena di sekitar kita, dan itu disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 22. Ini kalau ada yang mau tadabbur nanti bisa dilihat insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah itu juga dalam surah Al-Ghashiyah 88 ayat 17 sampai ayat 26. Yang disayangkan sekali, bila seandainya ada orang yang terlewat kepadanya ayat-ayat Al-Quran seperti ini, sudah diberikan segala macam contoh-contoh tapi juga tidak tersentuh, maka entah bagaimana lagi cara memberikan peringatan. Tapi sebagian ulama ada yang membahas, mengatakan andai saja ada orang bisa menerima dengan kupingnya pendengaran, karena Allah bilang yasma'un, mereka mendengar, ya. Afala yasma'un, tidakkah mereka mendengar? Kalau mereka bisa menangkap itu maka selesai. Allah SWT akan buka hatinya kalau dia mau mendengar dengan baik, maka dia bisa mengamalkan. Tapi kalau tidak, Allah datangkan fenomena-fenomena besar yang akhirnya nanti akan membuat sengsara pada diri orang ini. Karena nanti akan datang fenomena yang besar yang memaksa dia untuk bisa beriman kepada Allah. Misal datang penyakit yang berat, misal bangkrutnya usaha, misal dia dirampok, sesuatu yang besar. Nanti dengan itu yang membuat dia sadar kalau memang dia tidak mau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan itu dalam surah Yusuf ayat 105, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Banyak sekali ayat-ayat kami, kata Allah, atau tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui sedangkan mereka berpaling darinya. Sayang sekali mereka tidak mengambil pelajaran dari semua itu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke masalah jaminan bagi orang-orang yang beriman. Kurang lebih ada 4 poin saya susun dalam masalah ini. Yang pertama, kalau teman-teman sudah beriman kepada Allah, dan saya yakin insya Allah kita semua sini tidak hadir kecuali beriman kepada Allah, tapi kita ingin iman ini lebih kental dan lebih penuh keyakinan, maka yang paling pertama dijamin adalah tidak akan pernah ada rasa takut lagi, ya, di dunia ini juga di akhirat, dan akan ada kebahagiaan yang didatangkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran masalah itu dalam surah Al-Ahqaf surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia sudah yakin Allah ada, kemudian mereka tetap istiqamah, berpegang teguh sampai mereka meninggal. Apa yang Allah perintahkan mereka jalankan, apa yang halal dinikmati, apa yang dilarang dijauhi. Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kata ulama tafsir, Allah angkat rasa takut dalam hatinya. Mau bangkrut usahanya, mau ada masalah seberat apapun, dia bisa lalui karena dia tahu ada Tuhannya. Dan dia selalu menjadikan
Problematika yang sedang dihadapi sebagai bahan muhasabah. Oh, mungkin ada sesuatu yang saya salah dengan Allah. Dan memang begitu poinnya. Kalau ada teman-teman di sini masih menghadapi sebuah masalah yang berat, maka muhasabah hubungan kita dengan Allah. Kalau ada masalah maka pasti akan terjadi. Kalau tidak ada masalah maka akan aman. Tidak akan ada kekhawatiran dikatakan. Dan juga mereka tidak perlu berduka cita, kata Allah. Mereka itu adalah penghuni surga. Di dunia mereka bahagia, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Dan di akhirat pun mereka akan menjadi penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Lebih jauh daripada itu, pada saat orang-orang beriman, dan insya Allah kita termasuk di ayat ini teman-teman sekalian, semua orang yang meninggal dalam keadaan beriman dan yakin, maka akan turun pada saat mereka akan mengalami kematian malaikat-malaikat yang membawakan berita gembira kepada mereka dengan cara memperlihatkan amal-amal solehnya dan memperlihatkan surga, ya, yang akan dia tempati nanti. Allah sebutkan dalam surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 30 sampai 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, beriman kepada Allah, lalu dia ikuti dengan penuh keyakinan dalam hatinya, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka itu, yakin Allah, tidak akan bergantung, tidak akan takut, tidak akan cinta kecuali karena Allah atau kepada Allah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, kata para ulama tafsir, sebelum meninggal dunia, pada saat akan dicabut ruhnya, akan ada malaikat-malaikat di waktu Allah datangkan untuk mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Ya. Jadi ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, tafsir daripada ayat ini, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Maka para sahabat merasa ketakutan dengan ayat, dengan hadis ini, dengan penyampaian Nabi SAW. Sampai Aisyah pun ikut menangis radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW tanya, ada apa? Kata Aisyah, ya Rasulullah, perkataan anda membuat kami takut. Apakah kalau kami benci mati, takut mati, berarti kami juga benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan seperti itu hai Aisyah. Sesungguhnya orang-orang beriman kalau mau meninggal, akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat yang akan memperlihatkan amal-amal solehnya. Ini solatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini bakti sama orang tua, ini baca Quran, segala macam. Kemudian karena ini kau akan masuk ke dalam surga, diperlihatkan surganya. Maka karena dia lihat itu semua, dia pun ingin segera mati. Dia rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan sebaliknya kalau orang kafir, maka akan datang malaikat memperlihatkan dosa-dosanya. Ini kekafiranmu, ini durhaka sama orang tuamu, ini mencurimu, ini ribamu dan segala macam diperlihatkan, maka dia pun takut. Lalu diperlihatkan neraka, ini tingkat, ini hukumanmu sekarang. Maka dia benci mati, takut bertemu dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Itu ayat 30-nya. Ayat 31-nya, kamilah kata Allah, pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kalau kalian beriman, kalian akan aman. Saya ingin ajak berfikir teman-teman sekalian di ayat ini. Kalau seandainya seseorang di antara kita beriman kepada Allah, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa bekerja, semuanya sebuah siksaan, tidak bisa biologis, tidak bisa menikah, maka mungkin wajar orang menjadi orang kafir. Ini tidak. Orang beriman bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa pakai baju yang bagus, bisa menikah dengan biologis yang halal, bisa semuanya. Kalau orang kafir saja yang begitu, maka wajar orang kafir. Ini tidak. Justru orang-orang kafir itu teman-teman tidak mendapatkan kelapangan dada. Jangan terpengaruh dengan mobil mewah mereka, jangan terpengaruh dengan rumah mewah mereka. Sebenarnya ketentraman jiwa itu dalam hati. Ada orang rumahnya besar tapi susah hidupnya. Ada orang yang rumahnya kecil tapi lapang dadanya, hidupnya tentram dan bahagia. Ketentraman ada di dalam hati, dan itu dengan keimanan. Ayat 32-nya Allah mengatakan, setelah Allah bilang kami pelindung kalian di kehidupan dunia dan di akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, maksudnya surga, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kau minta, semua yang diminta. Sampai dalam sebuah hadis nanti dikatakan akan ada ahli surga minta kepada Allah anak.
Ya Allah, saya ingin punya keturunan. Maka Allah memberikan dia anak yang seketika pada saat itu bukan lagi melalui jadi bayi, maka tiba-tiba menjadi dewasa seperti yang dia inginkan. Ada seseorang akan ingin bercocok tanam, sebab Nabi SAW pada saat itu berkata, sesungguhnya akan ada nanti ahli surga yang berkata, ya Allah, saya ingin bercocok tanam. Kata Allah, hai anak Adam, bukankah kau sudah dapat semua apa yang kau inginkan? Dia bilang, tapi saya ingin ya Allah. Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun memberikan kepada dia sebuah biji atau bibit yang kemudian dia tanamkan atau taruh di atas tanah surga, maka tumbuhlah pohon tersebut seketika dan berbuah seketika dan tidak pernah berhenti buahnya. Semua yang jiwa inginkan didapatkan di surga. Makanya ada seorang yang bijak berkata, dunia ini selalu membutuhkan untuk berfikir. Kalau mau kerja berfikir, mau menikah berfikir, apa saja difikir. Tapi akhirat membutuhkan zikir. Maka jangan kau tinggalkan zikir hanya untuk berfikir. Artinya dahulukan akhirat. Semua kita kembalikan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan kita jelaskan di beberapa bahasan kita, banyak sekali kisah yang berhubungan dengan masalah itu insyaallah.